Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Sabar Rianto, Gina Derisya Fadila, dan Iman Mulyadi, serta saya sendiri yakni Farhan Rahmadani. Di sini kami akan menjelaskan tentang hardware dan software. Oke. Untuk materi ke-1 saya persilahkan waktu dan tempat. Makasih. Perkenalkan, nama saya Iman Mulyadi, saya dari kelas TFRP 21A. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras input dan perangkat keras output. Yang pertama ada perangkat keras input. Perangkat keras input merupakan perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah dalam komputer. Ada dua jenis perangkat masukan, yakni input langsung atau langsung diproses, contohnya keyboard dan mouse. Dan yang kedua ada peralatan input tidak langsung, atau yaitu harus melalui media tertentu. Contoh perangkat keras input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Cara kerja keyboard. Di dalam keyboard, tiap rangkaiannya terputus seperti saklar. Pada titik di bawah tiap tombol, ketika kita menekan sebuah tombol, tombol tersebut menekan sebuah saklar, menjadikan rangkaian tersambung dan mengalirkan arus listrik melaluinya. Contoh yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki dua simbol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor melalui scroll pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Cara kerja mouse, pada intinya cara kerja mouse atau petunjuk pointer yang dikenali dengan panggilan mouse bisa digerakkan kemana saja berdasar arah pergerakan bola kecil yang ada dalam mouse. Bila kita buka dan keluarkan bola kecil yang ada di belakang mouse, maka nampak dua pengontrol gerak di dalamnya. Yang kedua ada perangkat keras output. Perangkat keras output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Macam-macam perangkat output. Yang pertama dan sangat viral bagi komputer adalah monitor. Contoh perangkat keras output yaitu yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang pertama dan sangat viral bagi komputer. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, catur daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta orang yang menampung semua komponen tersebut. Saat ini monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki berbagai macam ukuran. Cara kerja monitor diantaranya monitor LCD. Kristal yang cair akan menyaring cahaya black light. Cahaya putih adalah suatu kumpulan ratusan spektrum cahaya dengan warna yang berbeda. Dari spektrum tersebut akan mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Monitor LCD bekerja dengan membuka dan menutup seperti tirai. Proses buka tutup ini terjadi sangat cepat. Dengan demikian maka adalah istilah response time the monitor LCD. Response time adalah waktu yang digunakan untuk mengubah posisi kristal cair tertutup rapat, waktu menampilkan warna hitam, ke posisi cari terbuka lebar, waktu menampilkan warna putih. Dengan semakin cepat maka response time akan semakin baik.
Respon time yang lambat akan mengakibatkan cacat gambar atau sering disebut ghosting atau jejak gambar. Biasanya pada objek yang sedang bergerak cepat atau sedang memutar film, maka akan menimbulkan jejak gambar seperti bujur sangkar yang terlihat seperti penegi. Contoh yang kedua dari perangkat keras output yaitu ada printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Cara kerja printer diantaranya printer dot matrix. Pertama, komputer mengirimkan terlebih dahulu sinyal ke printer. Selanjutnya, roller printer menarik kertas yang terdapat pada heading paper untuk masuk ke dalam. Selanjutnya, printer akan memposisikan head yang terdapat jarum atau pin ke posisi yang sudah ditentukan komputer sebelumnya. Setelah posisinya sudah tepat, jarum yang terdapat pada head printer akan membuat pukulan pin untuk membuat pola titik pada kertas. Kerjanya mirip seperti mesin ketik konvensional. Perkenalkan, saya Sabaranto Purba dari kelas TIP RP21A. Saya berasal dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan perangkat keras pemproses dan perangkat keras storage. Yang pertama ada perangkat keras pemproses. Perangkat keras pemproses adalah komponen perangkat keras komputer yang membantu menangani penyimpanan dan pengambilan informasi. Perangkat pemproses komputer digunakan untuk memproses data menggunakan instruksi program, memanipulasi fungsi, melakukan perhitungan, dan mengontrol perangkat keras lainnya. Adapun contoh dari perangkat keras proses yaitu 1. CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang tugasnya untuk menerima dan menjalankan perintah dan data dari software atau kita sebut sebagai perangkat lunak. Berikut cara kerja CPU. Yang pertama, instruksi atau data diberikan ke processing device. Kedua, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage, sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya, dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dari sistem komputer dan juga disebut papan utama atau papan logika. Berikut cara kerja motherboard di dalam sebuah komputer. Yang pertama ada NOR bridge. NOR bridge adalah jembatan utara terhubung ke bus memori, frontside bus atau FSB, dan bus AGB. Yang kedua ada south bridge, jembatan selatan terhubung ke bus ATA dan PCI bus. Contoh ketiga ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu komponen terpenting dalam menentukan kinerja sistem komputer. RAM memberi aplikasi tempat untuk menyimpan dan mengakses data dalam jangka pendek. Cara kerjanya yaitu, saat pengguna ingin menjalankan sebuah program aplikasi, data atau file yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut akan diambil dari media penyimpanan sekunder atau hard disk ataupun SSD. Kemudian sistem mentransfer data tersebut ke memori RAM untuk selanjutnya diproses oleh prosesor. Jika jumlah data yang akan ditampung sudah melebihi kapasitas memori RAM, sistem operasi akan menjalankan prosedur swap atau pemindahan sementara. Yang keempat ada VGA card. Kartu grafis atau VGA card adalah kartu yang menghubungkan motherboard dengan monitor. Fungsi VGA card adalah yang melakukan pemrosesan sehingga mengubah atau menerjemahkan sinyal digital berupa dari komputer ke monitor untuk menghasilkan output berupa visual dengan akselerasi grafis yang cepat dan tampilan yang tajam.
kelima, ada power supply. Power supply adalah perangkat yang menyediakan arus listrik untuk berbagai perangkat yang terhubung dengannya. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Yang keenam, ada input-output card. Input-output card adalah sebuah kartu elektronik yang berfungsi menghubungkan antara motherboard dengan unit masukan dan unit keluaran. Cara kerja input dan output port adalah sebagai penghubung antara perangkat input dan perangkat output kepada perangkat pengolah data pada komputer. Yang ketujuh, ada ROM. ROM adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya mempunyai kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. Yang kedelapan, ada kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah satu perangkat keras komputer yang fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer adalah hasil olahan data sound card. Yang kesembilan, ada heatsink atau kipas pendingin. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluid di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Yang ke-10, ada prosesor. Prosesor merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika, seperti halnya sebuah kalkulator, di mana dia berfungsi hanya untuk mengolah data melalui input dan akan menghasilkan output. Baiklah, yang selanjutnya ada perangkat keras penyimpanan atau storage. Perangkat keras penyimpanan komputer adalah suatu perangkat keras yang digunakan untuk media penyimpanan, baik itu penyimpanan yang langsung terhubung ke komputer atau disebut juga penyimpanan internal maupun yang tak langsung terhubung dengan komputer. Adapun contoh perangkat keras penyimpanan yaitu 1. Hard disk. Hardware hard disk adalah hardware utama tempat penyimpanan data pada komputer dan laptop. Cara kerja hard disk adalah, pada hard disk terdapat sebuah komponen yang bernama platter yang terdiri dari material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Gaya magnet digunakan pada penyimpanan komputer karena dengan demikian data pada komputer dapat tersimpan meski perangkat telah dimatikan. Ketika Anda menyimpan data pada hard disk, data tersebut tidak hanya langsung ditulis berhamburan begitu saja di platter, data tersebut disimpan dengan sangat rapi pada pola platter. Yang kedua, ada floppy disk. Floppy disk adalah sebuah hardware penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Floppy disk drive atau disket digunakan untuk menyimpan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Cara kerja floppy disk yaitu saat disket dimasukkan ke slot, pada bagian depan floppy drive, disket ditempatkan di atas kumparan mekanisme drive. Head baca atau tulis digunakan untuk mentransfer data antara komputer dengan disket. Yang ketiga, zip drive. Zip drive merupakan hardware penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkenalkan oleh Iomega pada akhir 1994. Awalnya zip drive memiliki kapasitas 100 MB, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB dan kemudian menjadi 750 MB. Keempat, ada memory card. Memory card adalah sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan seterusnya, kelipatan 2. Kartu memori terdapat beberapa tipe yang sampai sekarang ini ada sekitar 43 jenis. Yang kelima, ada flash disk. USB flash disk merupakan alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Yang keenam, ada DVD atau Digital Versatile Disc. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc, namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi Digital Versatile Disc.
Yang ketujuh ada CD atau compact disc. CD adalah cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Sejak diperkenalkan secara resmi pada tahun 1982, CD memperoleh puncak penjualan pada tahun 2000 yang mencapai 2,445 juta keping. Yang kedelapan, sound card. Sound card adalah satu perangkat keras komputer yang fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan data sound card. Yang kesembilan ada VGA card. VGA card adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Yang ke-10 ada USB flash drive. USB flash drive adalah penyimpanan data yang besarnya seperti ibu jari yang dikoneksikan ke port USB. Ukuran untuk satu USB flash drive pada umumnya 2 GB sampai 1 TB. Berbeda dengan penyimpanan pada umumnya, USB flash drive terdiri dari chip yang terbungkus plastik dan tidak dapat dipindahkan. Penyimpanan yang satu ini merupakan perangkat yang paling banyak digunakan karena mudah untuk menyimpan dan mentransfer data. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya Sabaranto Purba mengucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada pokok komputernya, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh dari sistem operasi modern seperti Linux, Mac OS, iOS, Android, Windows, dan lain-lain. Yang pertama yaitu Linux. Linux adalah sistem operasi mirip Unix tetapi mendukung berbagai perangkat keras dari ponsel hingga superkomputer. Setiap sistem operasi berbasis Linux memiliki kernel Linux dan kumpulan paket perangkat lunak untuk pengelola sumber daya perangkat keras. Selanjutnya ada Android. Android sebagai sistem operasi mobile terbesar di dunia saat ini telah berkembang begitu pesat laju pertumbuhannya. Penggunaannya pun terus bertambah selaras dengan perangkat dan aplikasi yang juga terus menunjukkan volume peningkatannya. Lalu ada iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Apple secara khusus untuk mendukung pengoperasian produk mobile device atau perangkat genggam. iOS tidak hanya dipakai pada ponsel iPhone, melainkan juga di perangkat genggam Apple seperti tablet iPad, pemutar musik iPhone. Lalu ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan pengembangan dari Microsoft DOS, sebuah sistem operasi berbasis modul teks dan interface. Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan lingkungan berbasis grafis, user interface atau GUI, dan kemampuan multitasking. Windows memungkinkan untuk menyelesaikan tugas hari-hari di komputer seperti dapat menggunakan untuk browsing, mengecek email, mengedit foto digital, mendengarkan musik, bermain game, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sistem Mac OS X. Sistem ini banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihak Mac OS yang selalu melakukan pembaharuan untuk meningkatkan user experience. Selain itu,
terdapat keunggulan lainnya berupa jarang ditemukannya debug, serta sistem ini mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. Selanjutnya yaitu perangkat lunak aplikasi atau software application, yaitu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan. Contoh dari perangkat lunak aplikasi yaitu seperti Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa yang disebut dengan Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer, perusahaan iklan, sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader. Untuk perangkat lunak pengolahan gambar atau foto bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Selanjutnya yaitu Mozilla Firefox atau Firefox adalah peramban web lintas platform bebas dan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Cara kerjanya yaitu memilih halaman yang akan terbuka ketika Anda memulai Firefox atau ketika memulai tombol beranda. Buka sebuah tab dengan halaman web yang ingin Anda gunakan sebagai beranda Anda. Seret dan lepas tab tersebut ke tombol beranda home button. Klik yes untuk menyetel halaman tersebut sebagai beranda Anda. Selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidikan, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan mendukung fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain yang juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Lalu ada Microsoft Word, yaitu sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalisasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen, serta mengolah kata atau word processing yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada Skype. Skype adalah perangkat lunak yang memungkinkan percakapan di dunia. Jutaan individu dan bisnis menggunakan Skype untuk membuat video grafis dan suara satu-satu dan kelompok panggilan, mengirim pesan instan, dan berbagi fitur dengan orang lain. Pada Skype, Anda dapat menggunakan Skype pada apapun yang terbaik untuk Anda pada ponsel, komputer, atau tablet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rahmadari dari kelas TI EPRP 21A dengan nomor pokok mahasiswa NPM 215520111253. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak pemrograman dan utility. Ya, yang pertama pemrograman dulu. Perangkat pemrograman. Software ini yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman ke kode bahasa masinan melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh sebuah komputer tersebut. Di sini saya ambil contoh beberapa. Satu, ada bahasa pemrograman PHP dengan cara kerja dari sebuah permintaan HTTP ke web server yang mempunyai contoh index.php. Lalu bahasa PHP ini yang berada di web server
memproses kode tersebut untuk menghasilkan jadi sebuah file HTML. Lalu ada C++, merupakan bahasa pemrograman yang berisi sintak berbahasa Inggris. Lalu ada beberapa lagi seperti misalnya JavaScript untuk membantu bahasa pemrograman sebuah HTML. Lalu NetBeans, lalu ada Eclipse. Kedua, saya tentang perangkat lunak utility atau bisa disebut dengan software komputer yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengolahan sebuah sistem dari komputer tersebut. Di sini ada beberapa contoh, yakni antivirus yang bersifat untuk membersihkan virus-virus yang ada di komputer tersebut, suatu sistem komputer. Lalu kedua ada file compressor, sebuah software yang dimana memproses dimana file-file banyak disatukan menjadi satu paket dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu ada disk cleaner yang dimana software ini berfungsi untuk membersihkan file-file sampah yang ada di suatu disk atau penyimpanan. Lalu ada data backup software dan software recovery, yakni untuk membackup data-data untuk memindahkan data-data yang ada di suatu sistem kepada software tersebut. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.